Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'alad dini kullih wa kafa billahi syahida. Jamaah Masjid Baitur Rahman yang dirahmati Allah, terakhir saya menyampaikan betapa dahsyatnya serangan dan serbuan pasukan setan, terutama yang dilakukan oleh duet maut setan kembar, yaitu setan Murrah dan setan Laknis, yang memiliki spesial di bidang mengganggu manusia ketika berwudu. Setan Murrah membuat orang ketika berwudu boros air, dan setan Laknis membuat orang ragu apakah wudunya sah atau batal. Kemudian mengulang berkali-kali, batal enggak ya? Batal enggak ya? Batal enggak ya? Itu pekerjaan setan Laknis. Bahkan seringkali kita lupa kalau setelah berwudu juga ada anjuran berdoa. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma ja'alni minat tawwabin wa ja'alni minal mutatahhirin. Ya Allah, jadikanlah aku orang-orang yang selalu bertaubat, dan jadikan aku masuk dalam golongan orang-orang yang suci. Ini sering dilupakan gara-gara setan kembar ini, Murrah dan Laknis. Ayo, siapa jamaah yang sering lupa ketika wudu tidak berdoa? Angkat tangan. Kok mau ngaku dewi? Itu juga godaan dari setan kembar Murrah dan Laknis. Sekarang saya lanjutkan Bapak Ibu, pasukan setan berikutnya dipimpin oleh jenderal setan bernama Masud, M-A-S-U-D, Masud. Awas, hati-hati jangan salah sebut, nanti ada yang marah. Bukan Mahfud, bukan. Apalagi Mas'ud, bukan. Masud ya. Masud. Setan ini sering membuat orang menghasut ya. Jadi ngapalkannya gampang. Masud pekerjaannya menghasut ya. Awalnya menghasut, nanti menjadi pertikaian, perkelahian, gelut. Nah, ini pekerjaan setan Masud ya. Ya kan ada nyanyiannya toh itu. Anak sekecil itu berkelahi dengan Masud. Nah, itu ada lagunya itu. Itu nanti ujung-ujungnya ya tawuran itu. Nah, kalau sudah terjadi tawuran kan sulit misahnya itu ya. Saya dulu sering ngalami itu ketika tinggal di Sosrokusuman, tawuran itu tiap hari itu. Iya. Motifnya apa, awal-awalnya mergo bal-balan iso dadi tawuran. PSIM lawan Persis Solo menang 1-0. Syukuran konvoy nganggo motor gurung-gurung, urung-urung wis urung-urung wis tak. Lewat jalan Mataram sampai utara Hotel Garuda dicegat polisi, balik ngidul tekan Hotel Melia Purosane kecegat polisi, balik ngalor. Akhirnya masuk kampung Sosrokusuman. Jalan tembus Malioboro niku lho Bapak Ibu. Maghrib sakit motor mlebu kampung muni kabeh motore nabrak wong coba. Wonge ora trimo ngamuk. Polisi rong truk Pak teko rawani. Aku lo sebagai sekretaris RW, kalau kan dulu sekretaris RW, gaweane no tawuran kan yo. Polisi rong truk Pak ora wani misah, aku lo akhirnya misah. Ono tawuran kulo misah. Sing penting kan selamat. Itu kok sering nih tuh Pak. Ya ganti-ganti, kadang saya misah, kadang ngambil jurus langkah 1000. Hati bang remuk.
Ang polisi rong truk yang meneng wae kok mosok kula melu-melu malah ndak jadi. Nah itu pekerjaan setan yang bernama maksud. Pun nggih, sekarang lanjut. Ada lagi yang bernama lahus. La itu tidak, khusus. Maksudnya kita hanya menyembah Allah, khusus Allah. Tapi karena ada la, berarti kan umum selain Allah. Nah setan lahus inilah yang membuat orang agar tidak hanya menyembah Allah, tapi juga menyembah yang lainnya. Apa saja benda-benda apa yang sangat diyakininya bisa dijadikan sebagai Tuhan. Kalau hanya meyakini saja Pak, itu namanya tatoyur. Tapi kalau melaksanakan itu namanya tiyaroh. Dosanya sama-sama besar karena masuk dalam kelompok syirik. Syirik adalah dosa besar yang pertama dari 75 dosa besar. Ya, enggak main-main, ada 75 dosa besar. Syirik, durhaka kepada orang tua, saksi palsu, meninggalkan peperangan, pun nembe apal papat kula. Kurang 71. Kalau tatoyur dosa besar, tapi Allah masih bisa mengampuninya dengan cara bertobat. Itu pun kalau Allah berkehendak, punya hak prerogatif. Tapi kalau tiarah, Allah tidak akan mengampuninya. Contoh, nabrak kucing, wedi banget ndak nanti kena musibah celaka, terus nganake yasinan nganti 7 dina. Wonten Pateng Purworejo nika nabrak kucing saking wedine yasinan 7 dina. Padahal tanggane mati orang yasinan lho nika. Kan sangat berlebihan, jane ora apa-apa niku sugestinya begitu loh. Itu namanya tiara. Ada suara burung pli kusit, rebutan iki. Nah, itu namanya tatoyur ya. Enggak boleh seperti itu, ya enggak boleh. Apalagi itu perbuatan ada satu keyakinan kalau mau bepergian ke kantor, sekolah, kerja, berdagang, bertani, ada orang yang melepas burung. Nanti kalau burungnya terbang ke kiri, pertanda akan datang kebaikan. Kalau burung gerejanya terbang ke kanan, akan pertanda datangnya keburukan. Nah itu juga termasuk tiara, terus diramal ya. Tahun 1985 saya masih ingat dulu di Jembatan Jambu. Pak Eko apa nggih Jembatan Jambu niku? Jambu loh, sing wetan. Nah, kulon kan Pakistan. Pasar Kidul stasiun. Niku wonten wong tuwa simbah-simbah gelar kloso nganggo manuk emprit. Kula nate ngerjain riyen, Mbah diramal Mbah. Kula gadah mbayu nang Kalimantan 20 tahun ora tau mulih saniki lagi ngopo. Wah diramal iku. Senang wae ora masalah mbayumu nek kono makmur sugih mewah ora usah dipikire. Pun rampung ikare tak cekel langsung tak kedabe ngawur tak tinggal lunga. Aku ora ndek mbayu kok diramal. Akeh to ngapus itu aku ora ndek mbayu tak pancing-pancing ngapusi. Doya Pak, mbuh saiki nang ndi? Pernah ketemu di Perko Malioboro ini ora tak urus ini ya. Simba-simba akeh 10 gede banget niku. Nah, percaya sama aki juga enggak boleh, namanya tiara itu. Kalau sekedar make enggak apa-apa buat hiasan nggih. Nabi juga seneng aki. Sultan Ottoman juga seneng aki, malah gaweni aki niku. Tapi kalau keyakinannya sampai kalau pakai aki delima nanti laris, pakai aki biru nanti banyak cewek-cewek lengket kayak perangko. Nah, itu yang tidak boleh, namanya tiara. Nah, yang menggoda seperti ini setannya namanya sinten mau? Lahus nggih. Jambit niki masih ada. Lanjut, setan berikutnya namanya abiyad. Nah, ini setan yang tidak main-main. Yang digoda pun tidak sembarang orang, tapi para nabi dan rasul. Setan inilah yang membuat Nabi Ayub jatuh miskin. 80 tahun dalam kenikmatan hancur semuanya hanya dalam waktu 8 hari gara-gara setan yang bernama abiyad. Minta kepada Allah, ya Allah, Ayub itu hanya pura-pura saja taat, biar kaya, biar makmur, biar sugih. Kata Allah, silakan diuji. Diuji ya Allah, diuji benar.
Allah sebenarnya tahu tingkat kesabaran Nabi Ayub, tapi biar setan tahu bukti kalau Ayub sabar, lalu diuji beneran. Hari pertama hancur semua kekayaannya, pertaniannya ludes. Hari kedua peternakannya mati semua hewannya. Hari ketiga dalam waktu bersamaan rumahnya ambruk. Hari keempat anaknya yang jumlahnya 12 mati semua. Hari kelima Ayub sendiri terkena penyakit namanya delgadu. Sanes dagadu. Delgadu bentuknya benjolan. Kalau benjolan ini pecah keluar darah dan nanah, baunya busuk dan menular. Praktis orang minggir semua. Itu sekujur tubuh dari ujung rambut sampai kaki bawah banyak benjolan-benjolan. Itu hari keberapa? Nah, hari ke-6 praktis kehilangan pekerjaan, nggak bisa bekerja. Akhirnya yang bekerja istrinya. Lama-lama orang tahu kalau istrinya punya suami seperti itu, takut menular, juga kehilangan pekerjaan. Paling akhir istrinya harus menjual rambutnya karena sudah tidak ada lagi tempat bekerja. 8 hari Bapak Ibu menderita, ditinggalkan banyak teman-temannya. Hanya 3 orang yang ada di sekitarnya, istri dan 2 sahabatnya. Itu pun akhirnya misah gara-gara sahabatnya mengatakan, "Ya Ayub, dosa apa yang kamu lakukan hingga kamu seperti ini?" Maka ditinggalkan teman yang sudah tidak menjadi sahabat lagi karena ucapannya seperti itu. Bukan ucapan yang seperti biasanya. Sehingga tinggal istrinya. Itu ujian yang Allah berikan kepada Nabi Ayub gara-gara ulahnya setan bernama Abiyad. Nah sekarang Bapak Ibu, Nabi Rasul sudah tiada. Apa berhenti pensiun setan ini? Tidak, turun ke ahli warisnya. Siapa? Ulama. Al-ulama'u warasatul anbiya. Maka Nabi tidak ada, Rasul tidak ada, ulama yang menjadi sergapan dari setan bernama Abiyad. Maka jangan kaget kalau sekarang di Indonesia khususnya ada 2 macam ulama. Ulama baik, ulama jahat. Ulama baik disebut ulama su', ulama tidak baik ulama ASU. Akan tidak, su kan baik, jadi kalau tidak baik pun nggak usah disebut, sudah tahu sendiri. Maka banyak ulama-ulama di negara kita yang menjual agama demi kepentingan politik. Contoh nyata Bapak Ibu, kenapa sih Ramadan kok selalu berbeda? Idul Fitri beda, Idul Adha beda. Kenapa bulan-bulan lain sama? Ayo. Kok bulan-bulan lain tidak ru'yah? Hisab. Mestinya kalau konsekuen hisab ya hisab terus, nggak usah ru'yat. Kalau mau ru'yat, ya bulan lain juga ru'yat. Nyatanya gerhana bulan tepat orang meleset, gerhana matahari tepat orang meleset, komet yang berjalan saja tepat orang meleset. Kenapa? Ramadan, Fitri, Idul kok meleset? Itu menunjukkan bahwa kita tidak kompak, tidak bersatu. Apa beratnya bersatu? Katanya rahmatan lil alamin. Ya kita aja nggak merasa, tapi dunia luar Bapak Ibu melihat Indonesia, kok bisa ya seperti itu? Dari sekian banyak negara yang diakui oleh PBB, 190 negara, hanya 5 negara yang lebarannya 2 hari. Lebarannya beda, termasuk Indonesia. Katakan negara kafir seperti Swedia, Copenhagen, itu negara kafir saja yang komunitas muslimnya hanya 1.200, itu hari rayanya juga sama dengan Mekah. Kenapa Indonesia beda? Ini juga tidak lepas dari bujuk rayu setan yang bernama Abiyad. Nah kalau ulama saja seperti itu, apalagi yang turun di bawahnya, ada kiai, ada ustadz, ada penceramah, apalagi panjenengan pasti tiap hari, tiap saat digoda. Jenengan nggak boleh melihat saya, wah alim boten, kalau sering digoda kok jangan dikira. Ceramahnya ikhlas boten, kadang digoda nih kok. Pun kapan-kapan maling nggih ceritane, tak singkat-singkat mawon. Niko Abiyad. Tambah lagi ada juga setan bernamanya Khanzab. Khanzab ini spesialisnya menggoda manusia ketika sholat, agar sholatnya tidak khusyuk,
Karena setan tahu kalau manusia khusyuk, sholatnya akan menjadi manusia yang jaya. Qad aflahal mu'minun alladzina hum sholatihim khosi'un. Jayalah orang yang beriman, merdekalah orang yang beriman. Siapa? Orang yang khusyuk di dalam sholatnya. Bagaimana biar khusyuk di dalam sholat? Maka sebelum sholat harus khusyuk. Bagaimana agar sholatnya bermanfaat dan berpengaruh baik? Khusyuk juga setelah sholat. Maka setan bekerja keras, tidak main-main menggoda manusia, sungguh-sungguh agar sholatnya tidak khusyuk. Dari berbagai segi, aspek, sendi-sendi digoda agar sholatnya tidak khusyuk. Makanya Bapak Ibu, kita punya seragam rukuh, ibu-ibu putih semua itu kan sebenarnya untuk mengurangi perbedaan. Niki pun terlanjur warna-warni nih, mboten napa-napa. Malah rame, asal warnanya jangan warna partai. Nanti ndak dorong-dorongan. Yang warna polos saja kan juga belum tentu terbebas dari setan, jangan dikira. Yang pakai sajadah Pak, ngapunten gambar Ka'bah, apa bebas dari bujukan setan? Tidak. Memang tujuannya bagus agar kita sholat, konsentrasi, fokus, seolah-olah sholat menghadap Ka'bah. Tapi setan juga berjuang itu. Kadang-kala kita sholat, lihat saja gambar Ka'bah, kadang kita juga batin. Bener kok Ka'bah kaya ngono kuwi. Ketoke pas rono ana wit-witane kok. Wit kelapane loro, dhuwur, mentiung. Malah cerita dhewe, salatnya rampung, ceritanya rampung, lewat seperti itu. Nah, maka kadang pakai sajadah polos biar tidak terganggu. Yakin? Urung karuan, sajadah polos putih iso diganggu kok. Setane ganggu lagi salat iki sajadah putih apa krem. Putih kok kaya ngene ketok 3 tahun ora dicuci iki. Wah, setan iku pinter. Itulah ulah yang namanya khonzab. Pun nggih. Sampai di sini dulu, berarti kalau ditambah dengan yang kemarin berapa setan Bapak Ibu? Ayo. Tasim, Sabrum, Zalitun, Miswat, Akwar, Zagnabur. Wow, tambahannya Murrah, Laknis, Khonzab, Khonsa. Khonsa belum ya? Ya. Terus Abyad, nih, ini udah 11. Masih ada Watin, Khonnas, Hafaf. Nah, masih banyak Bapak Ibu nih. Insya Allah akan kami sampaikan di bulan Ramadan tahun depan. Mboten janji, insya Allah. Mergo hari ini sepertinya tugas saya terakhir. Maka Bapak Ibu, barangkali besok ketika Idul Fitri tidak ketemu, izinkan saya mengucapkan taqabbalallahu minna wa minkum wa taqabbal ya karim minal aidin wal faizin wal fathudin. Mohon maaf lahir batin, barangkali di antara kita banyak kesalahan, saya pun juga sudah memaafkan Bapak sekalian. Mudah-mudahan Allah menerima segala amalan kita, amalan Ramadan dan juga amalan-amalan yang lain. Amin ya rabbal alamin. Mari kita tutup dengan doa kifaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Hayya 'alal shalah, hayya 'alal falah. Qad qamatis salatu, qad qamatis salah. Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah.